Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gulen, channel yang membahas tentang dasar-dasar sistem informasi geografis ataupun dasar-dasar pemetaan dalam konteks baik itu perencanaan wilayah, perencanaan tata ruang dan sebagainya. Udah lama ya, udah terakhir ngupload itu mungkin 6 bulan yang lalu. Mohon maaf karena kesibukan kuliah, dan kali ini kita berkesempatan lagi buat belajar bareng, sharing-sharing lagi terkait pemetaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang KML, apa itu KML dan kegunaannya apa aja. Kurang lebihnya akan kita bahas pada video kali ini. Dan sebelum membahas, seperti biasa, pada setiap sesi sharing ini kita sama-sama belajar sebagai pengingat juga buat aku dalam perkuliahan. Jadi semisal ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi-materi di video ini atau di video-video sebelumnya, boleh teman-teman komentar di kolom komen di bawah. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu apa itu KML. Nah, sepemahamanku itu KML adalah sebuah ekstensi, sebuah file, atau KML itu kepanjangannya itu Keyhole Markup Language, di mana KML ini digunakan untuk mengekspresikan anotasi atau visualisasi geografis ataupun sebuah lokasi ataupun gambar, bisa dalam bentuk garis, titik, ataupun 3D atau 3 dimensi seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan file KML ini? Oke, kita akan coba mendemonstrasikan cara konversi file shapefile atau SHP menjadi KML, dan bisa digunakan di aplikasi apa saja ya. Untuk pertama kita buka dulu ArcGIS-nya. Kita coba demonstrasikan di ArcGIS teman-teman. Di sini aku masih menggunakan ArcGIS 10.8. Nah, sebelumnya perlu dipersiapkan bahannya. Untuk kali ini aku udah siapin bahannya, yaitu sebuah SHP administrasi kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang. Nah, di mana SHP ini nanti akan kita gunakan sebagai bahan yang akan dikonversi menjadi file KML, dan bisa digunakan di software-software lainnya yang kompatibel dengan pembacaan file KML. Karena pada aplikasi lain tidak semua ada mendukung atau bisa membaca file SHP, jadi KML ini lebih global atau lebih banyak bisa dibaca oleh aplikasi lain seperti itu. Nah, untuk selanjutnya gimana cara kita mengubah SHP ini menjadi KML? Kita bisa langsung ke ArToolbox. Bagi teman-teman yang ArToolbox-nya belum muncul, bisa diaktifkan di sini, ArToolbox. Nah, di ArToolbox ini untuk informasi aja, di situ di tempat tools-tools yang akan digunakan saat kita melakukan analisis di ArcGIS, analisis pemetaan seperti itu. Nah, di sini ada bagian conversion tools. Nah, di sini banyak apa saja yang bisa dikonversi dari ekstensi apa menjadi ekstensi yang lain. Nah, di sini ada KML. Nah, untuk mengubah SHP, format SHP ini menjadi KML, kita bisa menggunakan tools layer to KML. Layer yang dimaksud itu adalah ini SHP kita, dan diubah menjadi KML. Langsung diklik saja. Nah, di layer ini kita input bahan administrasi tadi, bisa dilewat sini atau ditarik langsung. Nah, untuk output penyimpanannya bisa kita atur
sesuai keinginan kita. Misal Kabupaten Semarang. Nah, ini sudah ada ekstensinya .kmz. KMZ itu hampir sama aja ya teman-teman dengan KML. Dan itu kita langsung oke saja. Dan prosesnya biasanya tidak lama jika bahannya hanya sekedar administrasi saja. Nah, sudah selesai teman-teman, dan file KML-nya bisa kita pakai di software-software lain. Nah, aplikasi apa saja yang bisa membaca file KML ini? Kita contohkan yang pertama, yaitu ada Google Earth. Google Earth Pro. Nah, ini. Nah, Google Earth Pro ini aplikasi mirip-mirip Google Maps, tapi lebih leluasa kita dalam menggunakannya, baik itu dalam mendownload citra, melakukan digitasi langsung di sini. Nah, mungkin untuk digitasi kita nanti bisa belajar bareng di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi jika teman-teman tidak punya citra offline begitu dalam format TIFF mungkin atau ECW, kita bisa langsung digitasi lewat Google Earth Pro ini menggunakan citra satelit Google. Untuk mengantisipasi juga karena semisal laptop teman-teman penuh dan tidak bisa mendownload citra dan sebagainya, jadi kita bisa langsung digitasi di sini. Nah, kembali ke file KML tadi. Di sini kita bisa menginput file KML tadi. Nah, tadi kan Kabupaten Semarang. Semisal kita mau melakukan digitasi atau mau mengetahui Kabupaten Semarang itu di sini di mana, kan tidak digambarkan batas administrasinya di Google Earth Pro. Nah, KML tadi langsung kita bisa gunakan. Kita masuk ke tempat penyimpanan tadi. Nah, ini file KML-nya. Kita bisa langsung drag and drop. Nah, langsung diposisikan di bagian place. Nah, di sini langsung masuk ya teman-teman sesuai lokasinya. Nah, ini jika posisinya miring seperti ini, kita bisa tilt and compass. Ada di view. Bagian reset ada tilt and compass. Nah, jika di keyboard biasanya menggunakan tombol R ya teman-teman. Nah, contoh kalau kita pakai tombol R. Ini sudah miring, belum pas. Nah, ini aku coba tekan tombol R. Nah, setelah itu gimana kita bisa mengubah warnanya atau meninggalkan outline-nya saja? Kita bisa langsung klik di file KML-nya, klik kanan, properties, dan pada bagian style and color. Nah, ini ada line, ada area, terserah kita mau mengubah seperti apa. Misal line-nya warna merah dan tambah ketebalan, opacity-nya. Lalu jika kita tidak ada pengen fill-nya warna, bisa kita nolkan saja agar citranya terlihat. Jika masih kurang tebal untuk outline-nya bisa kita tambahkan. Nah, begitu teman-teman. Jadi jika teman-teman membaca citra di Google Earth, jadi tidak perlu menebak-nebak lagi batas administrasinya mana, batas wilayah studinya di mana. Kita bisa langsung convert bahan SAP kita, batas administrasi kita menjadi KML dan bisa langsung dibaca di Google Earth Pro. Nah, di sini kita bisa langsung melihat batas-batas sesuai lokasi asli seperti itu. Nah, selain Google Earth Pro, kita juga bisa menggunakan file KML ini di SAS Planet teman-teman. Dimana SAS Planet itu biasanya kita gunakan untuk perantara mendownload citra ya teman-teman.
bisa mendownload citra Google, mendownload citra Bing, dan sebagainya. Nah, untuk download citra di Google, di SaaS Planet ini udah ada video di sebelumnya, bisa teman-teman lihat juga. Namun aku di situ belum mencontohkan menggunakan file KML ini. Waktu itu hanya mencontohkan gimana cara mendownloadnya saja. Nah, ini kita bisa pilih citranya dulu, ada citra dari Bing, Esri. Nah, untuk sekarang kita fokus penggunaan KML ya teman-teman. Kita pilih satelit. Nah, caranya sama, bisa di drag and drop langsung. Nah, akan muncul import parameter. Kita bisa atur color-nya, opacity, line-nya seberapa. Jika sudah diatur, bisa langsung di start. Nah, akan ditanyakan seperti zoom to layer. Apakah Anda ingin zoom to layer ke bahan yang baru di input? Yes. Nah, langsung. Nah, jadi teman-teman jika menggunakan kepencet. Nah, jika menggunakan SaaS Planet sebagai perantara mendownload citra resolusi yang cukup tinggi, jadi tidak perlu menerka-nerka lagi mendownloadnya harus seberapa besar wilayahnya. Teman-teman bisa menggunakan file KML ini untuk membuat wilayah downloadan atau selection-nya. Nah, bisa langsung dibikin rectangle. Nah, jadi teman-teman tidak ragu lagi apakah rectangle-nya kegedean atau kekecilan dalam mendownload citra sesuai kebutuhan di wilayah studi penelitian teman-teman. Nah, selain di SaaS Planet, terakhir aku menginformasikan aja jika bisa KML ini dipakai di Landsat atau citra lainnya, yaitu di USGS. Caranya sama aja. Nah, di sini kan kita bisa input file berupa save file ataupun KML atau KMZ. Nah, caranya sama aja teman-teman, tinggal di select file KML-nya seperti itu. Lalu baru diatur dataset seperti mendownload citra pada umumnya. Nah, untuk mendownload citra Landsat 8 pada video sebelumnya sudah pernah, bisa teman lihat di video-video sebelumnya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini tentang apa itu KML, di mana saja bisa digunakan, dan bagaimana cara mengkonvert dari SAP ke KML. Dan sebenarnya masih banyak lagi tentang kegunaan KML ini, namun secara umum kegunaannya seperti itu ya teman-teman, untuk mempermudah kita dalam membaca data di software yang tidak mendukung save file untuk pembacaan datanya, seperti itu. Mungkin sekian dulu. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian video ini, mohon dimaafkan. Apabila ada usul atau saran, bahwa teman-teman boleh komentar di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.